Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam penonton semuanya. Berjumpa lagi di podcast Ngulan Ngobrol Bareng Galan. Di sini berjumpa lagi dengan saya Galanta Priyatama, mahasiswa PPSI UNY angkatan 2025. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa aktif dari Presiden University. Welcome to podcast Mas Bara. Welcome to the most international university in Indonesia. Oke, gimana kabarnya Mas Bara? Sehat? Baik? Baik. Oke. Teman-teman, penonton semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Beliau Bang Kasadia Baraputra Nitya, seorang mahasiswa aktif dari Presiden University, mahasiswa Jakarta, ya kan? Ada di Jakarta, yang aktif penelitian, kemudian aktif organisasi, IPK-nya juga tetap terjaga, yang pastinya akan kita kulik pada malam hari ini. Baik, Mas Bara, sebelumnya bisa diperkenalkan diri, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oke, jadi gua Kasadia Baraputra Panditya, biasa dipanggil Bara, dari Presiden University di kawasan industri Jababeka. Dari jurusan Business Administration, Faculty of Business. Mungkin itu gambaran singkat mengenai diri saya. Dan ya, saya aktif di beberapa organisasi, salah satunya di Presiden University Major Association, atau jika teman-teman mungkin familiar dengan Himpunan Mahasiswa Business Administration. Mungkin itu gambaran singkat tentang aku. Keren banget ya teman-teman. Mas Bara ini mahasiswa administrasi bisnis. Ya, kalau kita kenal. Nah, tetapi karena di IUB ya Mas. Sebenarnya mungkin semi-semi IUP gitu, tapi memang kita di kampus 100% menggunakan bahasa Inggris. Jadi semuanya standarnya internasional gitu. Berbicara tentang mahasiswa internasional, Mas. Kalau di Presiden University sendiri itu apakah mahasiswa biasanya teman-teman Mas Bara sendiri itu dari negara mana saja sih? Oke, jadi di Presiden University sendiri, kalau menurut rektornya nih ya, ada lebih dari 30 negara, mahasiswa dari lebih dari 30 negara. Ya. Di Indonesia sendiri dari Sabang sampai Merauke ada, terus untuk dari negara-negara lain yang cukup banyak juga, ada dari China, Tiongkok, ada yang dari Myanmar, dan ada yang dari Afrika. Mungkin Cukup beragam ya. Jadi dari seluruh benua itu ada ya. Oke. Nah, di sini kan saya ingin bertanya bahwa kan Mas Bara itu dari Jogja ya. Jogja dikenal dengan kota pelajar. Banyak kampus-kampus di Jogja. Kenapa sih pilih ke Presiden University jauh-jauh merantau ke Jakarta gitu? Oke. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain. Bahkan waktu aku di sana juga itu banyak yang nanya. Kalau misalnya naik ojek gitu, kenapa sih pilih ke sini padahal orang sini ke Jogja biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya singkat aja karena aku pengen cari teman baru aja sih sama lingkungan baru. Oke. Soalnya kalau di Jogja emang dari kecil lingkungannya di DIY dan sekitarnya biasa bolak-balik Kulon Progo, Sleman, kota dan sekitarnya. Jadi kayak udah tau lah tempatnya kayak gini, orang-orangnya juga akan ketemu yang gitu-gitu lagi. Nah, aku sengaja nyari lingkungan baru, nyari networking yang lebih luas lagi ya. Apalagi di Presiden University juga dari 30 negara lebih. Dan itu menurut bayanganku dulu ya, itu bisa membukakan pintu yang lebih luas buat dunia yang masih luas lagi gitu. Berarti tujuannya ke Presiden University untuk mencari relasi ya? Ya. Yang lebih luas, mencari suasana baru. Supaya tidak terjebak dalam zona nyaman. Iya, benar. Belajar bertahan hidup. Belajar bertahan hidup. Nah, kan ini
Mas Bara tadi saya sempat kulik-kulik backgroundnya, itu Mas Bara mendapatkan beasiswa Jababeka Scholarship. Nah, bisa dijelaskan nggak sih gimana cara dapat beasiswa itu, kemudian benefitnya apa aja yang didapat? Oke, jadi gini, buat yang belum tahu, Presiden University itu ada di dalam kawasan industri Jababeka, dan kawasan industri Jababeka itu perusahaannya memberikan beasiswa Jababeka kepada mahasiswa yang ingin masuk ke Presiden University tergantung dengan seberapa nilai rapot pada waktu SMA. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang rasa nilai rapotnya bagus atau mau coba-coba dulu, bisa langsung aja di websitenya Presiden University buat daftar di sana sekaligus apply beasiswanya. Nanti di sana gratis buat pendaftaran dan lain sebagainya gitu, bisa ngecek dulu. Dan beasiswa JBK sendiri itu ada beberapa level tergantung dengan nilai rapot dari teman-teman semua. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya nilai rapor tinggi kemudian ingin memiliki minat buat kuliah di daerah Jakarta dan mungkin berpikir kayak biaya hidupnya mahal, nah itu bisa memanfaatkan beasiswa Jababeka. Dicoba aja guys untuk di apply. Nah, saya kan tadi mengulik Mas Barat, yaitu menjadi Head of Student Activity and Environment Division di Puma. Nah, itu Puma kan tadi sudah di highlight bahwa kalau di PTN itu seperti himpunan mahasiswa. Iya, himpunan mahasiswa. Itu. Nah, Mas Bara kan itu membawahi hingga 70 anggota panitia. Nah, itu gimana sih Mas caranya menghandle puluhan orang tersebut? Oke, jadi untuk di Puma sendiri sebenarnya memberku nggak sampai 70 ya. Aku head of division di divisi Student Activity and Empowerment. Aku kurang tahu tuh kalau di Universitas pada umumnya di Indonesia itu divisi apa. Cuman di sini aku kebanyakan membuat event-event mahasiswa yang di luar akademik gitu. Dan bisa juga event-event buat mengajak kolaborasi dengan sekolah-sekolah menengah atas. Mungkin gambarannya seperti itu. Jadi kita kayak event organizer-nya gitu untuk melakukan atau membangun event-event tersebut. Nah, buat yang 70 orang itu sampai 70 orang itu kepanitiaan dalam event tersebut. Jadi karena aku head of divisionnya, aku ketua divisinya, aku otomatis menjadi supervisor di setiap acara-acara yang diselenggarakan sama divisi tersebut. Nah, gimana cara mengelola orang-orang itu? Ya sebenarnya dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu kayak gimana? Kita komunikasi menyesuaikan sama audiens kita. Kita menyesuaikan kebiasaan mereka. Kita belajar apa sih cara bicara seperti apa sih? Kalau sama orang yang pimpin orang yang serius, ya kita ikut serius. Tapi kalau yang bawaannya bisa serius sambil santai-santai, kita juga sambil tetap ketawa bareng. Pokoknya membuat mereka itu nyaman gitu. Nggak yang terlalu tegang tapi nggak santai juga kalau sama orang yang biasanya emang tegang gitu kan. Nah, gitu guys. Jadi yang bisa dipetik dari Mas Bara itu, jadi ketika memimpin sebuah organisasi atau kepanitiaan, jadi kita harus fleksibel Mas, menyesuaikan dengan berbagai karakter manusia begitu. Nah, Mas Bara kan juga mengikuti BA Charity 2026 itu bisa dijelaskan nggak sih Mas, BA Charity 2026 itu seperti apa? Jadi BA Charity 2026 itu adalah event yang dibuat oleh Himpunan Mahasiswa Business Administration untuk menyongsong bulan suci Ramadan untuk teman-teman yang beragama Muslim, beragama Islam gitu. Jadi kita di sana melakukan bagi-bagi takjil dan juga ada open donasi buat anak-anak di panti asuhan, buat teman-teman di panti asuhan. Mungkin itu buat overview dari BA Charity sendiri. Begitu. Jadi BA Charity apakah menjadi bagian dari yang di Puma tadi? Iya, BA Charity itu merupakan event yang diselenggarakan oleh Puma itu tadi. Salah satu eventnya itu ya, salah satu Charity. Oke. Nah, berarti kan tadi kan menyalurkan takjil ke panti asuhan ya? Oh enggak,
buat ke panti asuhan itu kita ada donasi dari sponsor juga ada sama uang tunai dari kita. Oke. Kalau takjil itu kita buat teman-teman di jalanan. Jalanan, oh dibedakan. Nah, itu kan berhasil menggalang dana 6 juta lebih dan menyalurkan banyak sembako dan juga takjil. Nah, kira-kira bagaimana sih Mas caranya bisa mendapatkan penggalangan dana seperti itu? Oke, yang pertama itu tentu kita harus kompak ya. Jadi dalam satu kepanitiaan itu kita harus kompak, kita harus bekerja sesuai sama divisi masing-masing. Dan terkhusus untuk yang ini, kita juga harus mampu menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal. Seperti donasi dan dari sembako sendiri, itu kita reach out untuk perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Jababeka itu sendiri. Kemudian kita reach out perusahaan-perusahaan yang juga berkomitmen untuk bersama-sama membantu mereka yang membutuhkan, kayak seperti itu. Jadi memang kita bisa mendapatkan bantuan dari perusahaan-perusahaan tadi. Jadi tidak hanya kita sendiri yang berupaya mengeluarkan uang dari kita sendiri, tapi juga kita berhasil merangkul perusahaan-perusahaan dan pihak-pihak yang emang sama-sama kita punya tujuan yang sama nih buat membantu orang-orang yang membutuhkan itu tadi. Berarti bahasanya seperti meminta sponsor gitu ya. Nah, Mas Bara kan juga berpengalaman nih sebagai VVIP MC, menjadi MC di acara buka puasa bersama Ibu Sinta Nuria Wahid, Istri Presiden RI keempat di tahun 2024. Nah itu gimana sih Mas? Kok bisa tiba-tiba jadi MC di acara Ibu Negara seperti itu? Sebenarnya itu salah satu hal yang menurut saya itu keberuntungan ya. Karena waktu itu diselenggarakan buka puasa itu di gereja. Ya. Jadi buka puasa itu diadakan di gereja. Kebetulan pastor waktu itu yang saat ini menjadi sekretaris di Konferensi Wali Gereja Indonesia di hubungan antar agama. Ya. Mungkin mohon maaf nih, mungkin kalau ada kesalahan dalam penyebutan nama instansinya, cuman beliau saat ini ada di hubungan antar umat beragama itu tadi. Nah, kebetulan waktu itu gereja kami diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan buka puasa bersama itu tadi. Ya. Dan saya juga baru aktifnya teater, dan itu saya berperan sebagai tokoh Yesus untuk visualisasi penyalipan Yesus di Jumat Agung 2024 itu tadi. Ketika saya ada latihan itu, saya ditawari, kamu bagus nih ngomongnya di depan umum, mau nggak jadi MC? Dan itu pertama kali saya jadi MC langsung bersama dengan Ibu Haja Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istrinya Presiden Abdurrahman Wahid, atau mungkin teman-teman mengenal Pak Gus Dur. Ya. Gus Dur, istri beliau. Jadi memang itu sebenarnya suatu keberuntungan yang kemudian jadi berkat tersendiri sih, karena begitu saya dapat kesempatan buat jadi MC ke depannya, deg-degannya udah nggak terlalu parah karena di pertama kali udah langsung next level, jadi kayak oke, udah langsung jadi enjoy aja. Tapi emang pertama kali MC bersama Ibu Sinta, excited, deg-degan, semuanya campur aduk, nggak tidur 3 hari karena kepikiran. Beneran deg-degan kalau itu. Ditambah waktu itu baru ujian praktek waktu SMA, pressure tinggi, pressure-nya luar biasa itu. Ini itu sih. Baru pertama kali MC langsung mendapat amanah untuk menjadi MC di acara buka bersama Ibu Negara, Ibu Istri Presiden RI keempat, yes. Nggak ngebayangin itu gimana pressure-nya. Mungkin kalau saya juga di posisi Mas Bara juga pasti pressure-nya, duh gimana nih besok. Tapi setidaknya dari MC itu pasti kan di MC berikutnya di kegiatan jadi lebih mudah. Bener banget. Worth it banget, deg-degannya sama hal-hal yang dirasakan itu pokoknya luar biasa itu sih. Oke. Nah, Mas, kan Mas Bara kan ini kan juga di perkuliahan sibuk organisasi, kemudian kepanitiaan. Nah, kemarin saya juga
mendengar bahwa Mas Bara itu melakukan riset penelitian. Benar. Itu sekarang lagi meneliti tentang apa, Mas? Oke. Kalau yang waktu itu yang kamu baca mungkin itu risetnya tentang fenomena influencer keagamaan di masa kini lah. Seperti kita lihat sekarang kan di TikTok, di Instagram, di YouTube, banyak sekali influencer-influencer yang mengangkat topik mengenai keagamaan. Banyak ustadz yang berdakwah secara digital, pastor yang berdakwah secara digital. Nah, itu yang aku angkat. Tapi kalau pertanyaannya sekarang baru meneliti tentang apa? Sekarang aku meneliti tentang preferensi investasi luar negeri. Aku perbandingan antara Vietnam dan Indonesia. Nah, tapi itu masih masih dalam proses itu. Mungkin kalau mau tanya-tanya tentang yang investor keagamaan mungkin bisa. Tapi kalau yang sekarang baru dilakuin, itu masih tunggu waktunya sih. Nah, ini kan Mas Bara udah bercerita banyak. Tadi saya banyak menyimak bahwa Mas Bara kan pasti aktif menjadi mahasiswa dengan banyak kegiatan. Nah, Mas Bara bisa memberikan advice buat teman-teman gimana caranya bisa menjalani perkuliahan dengan banyak kegiatan tanpa burnout dan juga cara mengatur waktunya. Oke. Sebenarnya nggak ada. karena kita mungkin ada di fase burnoutnya masing-masing gitu. Mungkin fase-fase stres itu ada pasti, tapi lebih ke bagaimana kita menyikapi stresnya kita. Apakah kita mau stop di situ aja atau kita mau jalan terus tuh. Terus kita juga harus bisa mengatur waktu. Karena kalau dibilang nggak ada waktu, ya mungkin aku bisa bilang aku nggak ada waktu buat yang lain-lain. Tapi sebenarnya aku bisa ngatur waktu buat yang lain-lain. Jadi tergantung kita sendiri. Gimana caranya? Caranya kalau aku mengisi waktu itu pakai Google Calendar. Kalau nggak Google Calendar, kalian bisa di aplikasi kalender bawaan dari gadget teman-teman semua. Nah, dari situ aku ngatur jam segini itu harus apa. Semuanya itu ada. Jadi dalam satu hari itu, yang utama itu jadwal kuliah pasti ada setiap harinya, udah di setting. Kemudian buat tambah-tambahan ada meeting dan lain sebagainya itu, aku selalu ngasih paling urgent itu akademik. Permasalahan akademik ya ada skala prioritas ya. Akademik nomor 1, kemudian yang lain menyesuaikan. Kemudian untuk membuat janji-janji selanjutnya aku utamakan janji yang udah dibuat terlebih dahulu baru janji-janji yang berikutnya. Mungkin itu. Karena aku pernah dalam satu waktu aku ada 3 meeting sekaligus. Memang ini di organisasi 3 meeting sekaligus. Caranya gimana? Oke, aku paling dibutuhkan di mana? Aku pilih dulu. Dalam 2 meeting ini aku dibutuhin karena aku koordinator. Ya udah, aku meeting, aku pemaparan di sini. Yang di sini aku minta tahan dulu ya, aku agak akhiran. Jadi waktu aku meeting sebagai koordinator selesai, aku titip ke teman-teman anggota divisi. Kan pasti kamu nggak sendirian dong kalau di event gitu. Titip ke anak anggota divisi. Nanti mereka yang akan buat notulensi tentang meeting hari itu. Kemudian yang satu lagi aku lari tuh ke gedung sebelah. Terus aku pemaparan di situ dan sebelumnya udah ada teman-teman dari divisi aku yang bikin notulensinya. Jadi gimana caranya kamu juga harus bisa ngelola orang lain biar bisa ngebantu kamu. Karena kalau semuanya dikerjain sendiri pasti pusing ya. Karena kapasitas satu orang itu pasti lebih terbatas dibandingkan kapasitas 5 orang. Itu sih. Kali ini di sini saya akan memaparkan dari rangkuman pertanyaan wawancara saya tadi. Jadi Mas Bara itu intinya adalah sebagai seorang pembelajar itu harus berani mencoba apapun selagi masih muda. Jadi Mas Bara yang belum pernah berpengalaman sebagai MC, belum pernah pengalaman sebagai koordinator pemakaman waktu, karena modal berani jadi bisa menghandle event-event yang lainnya. Jadi jangan takut untuk memulai karena kita bisa belajar dari pengalaman seperti itu. Yang kedua untuk masalah mengatur waktu dan burnout tadi, manusia tidak bisa terhindar dari burnout, jadi nikmati aja. Kalau lelah itu ya istirahat, dan jangan lupa tetap prioritaskan skala prioritas. Jadi mana yang penting dan mana yang tidak penting itu sesuai preferensi masing-masing. Karena kita sebagai mahasiswa itu pastinya yang diprioritaskan akademik, kemudian yang lain bisa menyusul seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk mendelegasikan tugas. Jadi sebagai seorang apalagi leader di dalam organisasi harus bisa mendelegasikan tugas kepada anggotanya supaya tidak bekerja sendiri seperti itu. Oke, terima kasih Mas Bara atas waktunya.
Ya, sampai bertemu mungkin di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih para audiens semuanya. Sampai jumpa di Ngobrol Bareng Galan. Sampai jumpa. Terima kasih.